Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, anak-anak, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pancasila mempunyai atau dalam posisi peran yang sangat penting, karena segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila, baik sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Anak-anak, yang pertama adalah terkait dengan sistem nilai dalam Pancasila, Sistem nilai itu adalah sebuah konsep, atau gagasan yang menyeluruh, mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang tentang apa yang dianggap atau dipandang baik. Itu merupakan nilai, value tentang baik atau buruknya. Nah, apa saja kandungannya dalam Pancasila, Yang pertama, bahwa Pancasila itu merupakan rangkaian yang saling berkaitan, satu kesatuan yang utuh. Artinya antara sila-sila Pancasila sangat erat hubungannya. Yang kedua, itu berisi norma atau kebaikan, karena sila-sila dalam Pancasila yaitu merupakan pandangan hidup, yang berisi norma atau kebaikan. Terus yang ketiga adalah menuju pada suatu tujuan tertentu, atau ada cita-cita yang dicapai, yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Oke, selanjutnya anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3, Yang pertama ada nilai dasar, kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis, Untuk nilai dasar, nilai dasar itu adalah sebuah hakikat atau makna, esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, Nilai dasar ini merupakan nilai yang berada atau ada dalam budaya bangsa Indonesia. Nilai asli atau bukan tiruan, Terus kemudian nilai dasar juga bersifat abstrak, umum. Artinya nilai dasar ini dalam Pancasila yaitu tidak bisa berubah, nilainya tidak dapat berubah. Akan tetapi maknanya, makna itu bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman, yaitu untuk nilai dasar. Berisinya dalam apa? Pancasila, dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar, Diwujudkan dalam bentuk apa, Diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau program strategi dalam Pancasila itu sendiri, Terikat dengan waktu, kemudian dalam keadaan tertentu dan tempat yang pasti, nilai instrumental ini dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan wujudnya dalam bentuk apa? Wujudnya nilai instrumental itu adalah dalam bentuk peraturan yang tertulis, dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terus kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, Untuk nilai praksis itu adalah penjabaran dari nilai instrumental. Sifatnya itu adalah konkret, nyata, wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, berupa penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Wujudnya adalah berupa implementasi, misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti apa? Dibebaskan semua masyarakat untuk memilih agama, kemudian tidak memaksakan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk implementasi Pancasila, Untuk implementasi Pancasila itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama itu adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Untuk yang pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini dia mengandung nilai keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tercermin dalam sila pertama,
Artinya apa? Dimensi spiritual ini ya mengandung arti bahwa semua tata laksana atau pelaksanaan pemerintahan ya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah dimensi kultural ya. Dimensi kultural ini itu merupakan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara ya atau sebagai pandangan hidup bernegara dan juga sebagai dasar negara. Sama halnya dengan dimensi institusional ya, itu Pancasila sebagai landasan utama dalam mencapai cita-cita negara atau tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi kultural dan institusional ini itu tercermin dalam sila kedua ya 3, 4, dan 5. Yang mana dalam sila kedua 3, 4, dan 5 itu merupakan bentuk wujud ya dalam pemerintahan, terutama dalam bermasyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pun tidak boleh bertentangan dengan sila kedua ya, ketiga, keempat maupun kelima ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu terwujud dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan negara itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila ya, baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat maupun kelima. Untuk sila-sila tersebut itu tercermin dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita contoh untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ya itu harus ada pengakuan tentang adanya Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian harus menjamin penduduk untuk memeluk agama ya, dan negara tidak boleh untuk memaksakan masyarakat untuk memeluk agama tertentu. Itu untuk sila pertama. Kemudian sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merupakan cerminan ya dalam mewujudkan keadilan. Artinya tidak boleh untuk membedakan ya. Dalam hal ini berarti pemerintah juga harus menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, sesuai dengan hakikatnya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah nilai atau sila persatuan Indonesia, yang pasti dalam hal ini ya pemerintah juga harus bisa ya menggalang persatuan ya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya, kemudian menumbuhkan sifat nasionalisme atau cinta tanah air dan bangsa ya. Terus yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu juga sama ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara otomatis harus ada koridor tertentu ya yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini berarti untuk mencapai musyawarah ya, untuk mencapai mufakat dalam berbagai bentuk jenis kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak bertolak belakang dengan tujuan awal dalam penyelenggaraan pemerintah ya. Terus yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga sama ya. Dalam hal ini berarti untuk kesejahteraan ya, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, yang mana hal tersebut dapat dilakukan untuk apa? Untuk pemerataan, sehingga masyarakat Indonesia dapat dikatakan makmur apabila seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, anak-anak, itu dia untuk nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Semoga materi di pertemuan ketiga ini dapat kalian perhatikan, dapat disimak dengan baik ya, terutama dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.